Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kush. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging.
Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mempelajari kitab Kejadian pasal kedua. Tuhan Yesus memberkati. Allah memberkati hari ketujuh itu di ayat ketiga, dan menetapkannya sebagai hari yang kudus dan hari perhentian, khususnya sebagai peringatan akan selesainya seluruh karya penciptaan. Lalu Allah menyatakannya sebagai hari perhentian, pelayanan, dan persekutuan dengan Tuhan. Di ayat ketujuh mengenai makhluk hidup. Pemberian hidup kepada manusia dilukiskan sebagai akibat dari tindakan Allah yang khusus, berbeda dengan penciptaan makhluk hidup lainnya. Hidup manusia lebih tinggi hakikatnya daripada hidup makhluk yang lain. Dan ada hubungan yang unik dan spesial antara hidup ilahi dengan hidup manusia. Allah merupakan sumber pokok dari hidup manusia seutuhnya. Di ayat 8 tercatat mengenai taman di Eden di sebelah timur, terletak dekat dataran sungai Efrat dan Tigris. Saat ini berada di wilayah selatan Irak. Mengenai pohon kehidupan, ayat 9 dimaksud untuk mencegah terjadinya kematian jasmani. Ini dikaitkan dengan hidup kekal dalam Kejadian 3 ayat 22 dan Wahyu 2 ayat 7. Umat Allah akan menikmati pohon kehidupan di langit baru dan bumi baru. Wahyu 2 ayat 7 dan Wahyu 22 ayat 2. Sedangkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dirancangkan untuk menguji iman dan ketaatan Adam dan Hawa kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermoral, memiliki kemampuan untuk memilih secara bebas, mau mengasihi dan menaati Tuhan pencipta mereka atau tidak, bisa memberontak kepada kehendak Tuhan. Itu adalah pilihan. Ayat ke-15 mengenai menempatkannya dalam Taman Eden. Adam adalah manusia yang pertama, diciptakan Tuhan kudus, bebas dari dosa, memiliki hubungan yang sempurna dengan Tuhan. Adam diberi tanggung jawab bekerja di bawah pengarahan Tuhan untuk memelihara ciptaan yang lain. Hubungannya dengan Tuhan sangat harmonis, tetapi hubungan itu hilang karena Adam dan Hawa tidak taat. Selanjutnya di ayat 16, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Sejak awal manusia terikat dengan Tuhan melalui iman dan ketaatan kepada firman-Nya sebagai kebenaran yang mutlak. Adam sudah diingatkan Tuhan
bahwa dia akan mati jika melanggar kehendak Tuhan atau memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Perintah Tuhan diberikan kepada Adam sebagai ujian moral untuk percaya dan taat atau tidak percaya dan tidak taat kepada kehendak Tuhan penciptanya. Selama Adam percaya firman Tuhan dan taat, maka dia akan terus memiliki hidup kekal dan hubungan yang indah dengan Tuhan. Tetapi jikalau dia berdosa karena tidak mau taat, dia akan menuai bencana moral dan kematian. Ayat 18 mengenai Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan Adam. Wanita diciptakan untuk menjadi rekan yang mengasihi dan menolong laki-laki. Wanita harus bersama-sama menanggung tanggung jawab laki-laki dan bekerja bersama dengannya untuk memenuhi maksud Allah bagi kehidupan laki-laki tersebut dan kehidupan keluarga mereka. Istilah penolong dipakai juga di dalam banyak kehidupan wanita dan pria. Ayat 24 mengenai meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tuhan menetapkan pernikahan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama dan paling penting di bumi. Rencana Tuhan bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang menjadi satu daging. Artinya persatuan secara jasmani dan rohani. Jadi Tuhan sama sekali menolak perzinahan, poligami, poliandri, homoseksualitas, kehidupan yang tak bermoral, tidak menghormati pernikahan, dan perceraian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati.